Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali pada pagi hari yang cerah ini insyaallah taala dalam rangka mempelajari bahasa Arab dari kitab Mukhtasar Jiddan karya Syekh Ahmad Zaini Dahlan rahimahullah taala. Baik, kita kemarin telah masuk ke salah satu isim-isim yang dirofa', yaitu salah satunya adalah fa'il. Fa'il merupakan pokok dalam kalimat yang mana disebut juga dengan umdah pokok kalimat. Fa'il adalah isim rofa yang disebutkan sebelum sesudah fiilnya. Adalah isim rofa yang disebutkan sebelumnya fiilnya, dan ringkasnya fa'il itu disebutkan setelah fiilnya. Jadi fiil dulu baru fa'il dulu. Itulah disebut jumlah fiil fa'il. Dan fa'il itu terbagi menjadi dua, yaitu isim zahir dan isim dhamir. Dan fa'il yang berupa isim dhamir itu telah melekat di dalam fiilnya. Adapun isim zahir, fa'il berupa isim zahir, ya seperti contoh yang telah disebutkan sebelumnya. Contohnya qamar rijal, qamaz zaidun, dan segala macamnya. Tapi kalau kumtu, maka fa'ilnya berupa dhamir. Baik, insyaallah kita akan lanjut ke bab berikutnya, yaitu naibul fa'il. Sepertinya ini tidak jauh beda dengan fa'il. Kalau fa'il itu fiilnya harus ma'lum, yaitu kata kerjanya harus kata kerja aktif. Akan tetapi kalau naibul fa'il, perbedaannya adalah fiilnya harus majhul atau kata kerja pasif. Baik, kita baca dulu dari matanya. Babul maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluhu. Baik. Ini bab yang diletakkan oleh pengarang kitab Jurumiyah, yaitu Al-Imam Ibnu Ajurum. Beliau berkata, wa huwa al-ismul marfu'ul ladzi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu. Apa itu maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu? Terjemahan adalah maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Maf'ul, ada kalimat fi'il sama maf'ul bih, tapi tidak disebutkan fa'ilnya. Atau bisa kita katakan juga dia adalah naibul fa'il, pengganti dari fa'il. Wa huwa al-ismul marfu'ul ladzi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu. Nah, dia adalah isim rofa yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Taib, qala syarih rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fi ulumihi fid dharain amin. Ya'ni anna al-maf'ula alladhi lam yusama fa'iluhu al-musamma aidan naibal fa'ili. Yakni bahwasannya maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya dinamakan juga naibul fa'il. Huwa al-maf'ulul ladzi yaqumu maqama fa'ilihi. Nah, naibul fa'il itu adalah maf'ul bih yang menempati atau yang menduduki tempatnya fa'il. Fi jami'i ahkamihi ba'da hadzfil fa'ili li gharadin minal aghrad. Pada semua hukum-hukumnya. Jadi maf'ul bih di sini ketika fa'ilnya tidak ada, maka maf'ul bih yang menggantikan fa'il, maka dia menjadi naibul
fa'il. Dan dia mengambil semua hukum fa'il. Yang tadinya maf'ul bih itu mansub, maka dia mengambil hukum fa'il, yaitu marfu'. Ba'da hadzfil fa'il, setelah penghilangannya si fa'il. Li gharradin minal aghraq, karena sebab dari sebab-sebabnya. Salah satu sebabnya kenapa fa'il itu dihapus, yang pertama karena fa'ilnya telah diketahui atau pelakunya telah diketahui. Dan yang kedua untuk meringkas perkataan, suatu perkataan, untuk meringkas. Karena terlalu banyak nanti. Ada subjek, ada kata kerja, ada objeknya. Oleh sebab itu hanya diringkas, cukup dua saja. Kata kerja dan naibul fa'ilnya. Contohnya, kaqaulihi ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat An-Nisa ayat 28, wa khuliqal insanu dha'ifa, wa khuliqal insanu dha'ifa. Baik. Syahid kita adalah al-insan. Al-insan di sini pada potongan ayat ini, al-insan ini adalah naibul fa'il, naibul fa'il. Kenapa? Karena al-aslu, asalnya itu, asal dari kalimatnya apa? Khalaqallahul insana. Ini kita udah mengetahui di bab-bab sebelumnya dan pelajaran-pelajaran kita yang telah lewat, yang telah disinggung secara tidak sengaja. Khalaqallahul insana. Asalnya itu. Lalu khalaqa itu fi'lun madin mabniyun 'alal fathi. Khalaqa yang al-aslu khalaqa. Lalu fa'il dari khalaqa siapa? Lafzul jalalah Allah di depannya. Nah, kita telah belajar fa'il. Fa'il itu terletak setelah fi'ilnya. Maka fi'il khalaqa setelahnya ada lafzul jalalah Allah. Maka lafzul jalalah alal fa'iliyati, dia sebagai fa'il dari khalaqa. Lalu maf'ul bihnya mana? Al-insana. Allah telah menciptakan manusia. Al-insana itu maf'ul bih. Lalu itu asal dari ayat khuliqal insanu dha'ifa. Lalu diubah ayatnya menjadi khuliqal insanu dha'ifa. Mana yang dihapus? Yang dihapus adalah fa'il, yaitu lafzul jalalah Allah. Dan jangan lupa fi'ilnya diubah. Fi'ilnya diubah. Khalaqa itu fi'il madi. Fathah semua 3 hurufnya. Fa'ala, wazan fa'ala. Lalu diubah dia menjadi fi'il madi majhul. Fi'il madi majhul. Kalau khalaqa itu fi'il madi ma'lum. Tetapi kalau khuliqa itu fi'il madi majhul. Cara mengubahnya bagaimana? Nanti akan ada diubahnya. Jadi fi'il madi majhul itu berwazan fu'ila. Fu'ila. Nah. Lalu al-insan yang tadinya dia maf'ul bih, langsung dia mengambil hukum fa'il karena dia harus menggantikan fa'il. Kenapa fa'il itu harus digantikan? Harus ada dia di dalam kalimat. Maka kalau fa'il itu tidak ada, dia harus digantikan. Intinya harus ada fa'il di sana. Kalau fa'il nggak ada, ya penggantinya fa'il. Hukumnya tetap sama. Rofa juga. Terletak setelah fi'ilnya. Gitu. Kenapa? Karena alasannya fa'il itu adalah umdah sebutannya. Pokok kalimat. Fa'il adalah pokok kalimat. Bayangkan jika kalimat tidak ada subjeknya, tidak akan pernah menjadi kalimat. Ada kata kerja tapi tidak ada pelakunya, itu tidak akan menjadi kalimat yang efektif. Baik. Itu sedikit ringkas. Jadi
Contohnya adalah khuliqal insanu dha'ifa. Lalu dha'ifanya apa? Dha'ifanya adalah hal, bukan maf'ul bih. Dha'ifa di sini bukan maf'ul bih, akan tetapi hal, isim mansub. Nanti akan kita bahas di bab hal, isim-isim yang dinasabkan. Al-aslu wa khalaqallahu al-insana bi raf'il lafdzil jalalah 'ala al-fa'iliyyati. Wa nasbi al-insana 'ala al-maf'uliyyati, dan al-insan itu nasab sebagai maf'ul. Wa hudzifal fa'ilu wa huwa lafdzul jalalah lil ilmi bihi. Nah, dan fa'il itu dihapus, yaitu lafdzul jalalah. Kenapa? Karena telah kita ketahui bersama fa'ilnya. Kata kerjanya khalaqa, menciptakan. Maka siapa lagi yang bisa menciptakan manusia selain Allah SWT. Maka karena kita sudah sama-sama tahu siapa yang menciptakan manusia, maka lafzul jalalah Allah itu dihilangkan. Baik. Fabakil fi'lu muhtajan ila ma yusnadu ilaih. Fabakil fi'lu muhtajan ila ma yusnadu ilaih. Maka fi'il itu tetap membutuhkan kepada apa yang disandarkan padanya. Maka fi'il itu tetap membutuhkan kepada apa yang disandarkan padanya. Yaitu apa? Fi'il tetap membutuhkan fa'il. Nggak ada fa'il ya pengganti fa'il. Harus ada intinya. Baik. Fa'uqimal maf'ul bihi maqamal fa'ili fil isnadi ilaih. Maka maf'ul itu uqima bihi maqamal fa'il, yang dia itu menempati tempatnya fa'il fil isnadi ilaih, sebagai musnad ilaih, atau dalam musnad ilaih, dalam penyandarannya. Fa'u'ti jami'a ahkamil fa'ili. Nah, fa'u'ti jami'a ahkamil fa'ili. Maka karena maf'ul bih tadi itu menempati tempatnya fa'il, maka u'ti jami'a ahkamil fa'il, diberikanlah seluruh hukum-hukum fa'il pada maf'ul bih sebelumnya tadi. Fasara al-maf'ulu marfu'an ba'da an kana mansuban. Maka jadilah maf'ul bih itu marfu' setelah sebelumnya dia mansub. Di bawah, afwan, di scroll lagi. Nah iya. Saral maf'ulu marfu'an ba'da an kana mansuban. Taib. Fattabasat suratahu bisuratil fa'ili. Maka bentuknya itu sama. Bentuknya itu sama dengan bentuknya fa'il. Bentuk dari naibul fa'il itu sama dengan bentuknya fa'il. Fa'uhtija ila tamyiz. Nah, dibutuhkan ila tamyizi ahadihima, untuk membedakan salah satu dari keduanya, apa? Anil akhiri bihaitsu idza sumi'a lafdzul fi'li yu'lamu anna ma ba'dahu fa'ilun aw naibun 'anil fa'il. Maksudnya fa'uhtija ila tamyiz, maka dia itu dibutuhkan untuk membedakan salah satu dari keduanya. Itu dari maf'ul bih tadi. Anil akhiri. Nah, dari akhirnya. Idza sumi'a lafdzul fi'li, apabila lafaz fi'il itu didengar. Yu'lam atau yu'lamu, diketahui bahwasannya apa yang setelahnya adalah fa'il atau naibul fa'il
dari fa'il gitu, yaitu naibul fa'il ya, atau naib pengganti dari fa'il. Wa baqiyul fi'lu, maka fi'il itu tetap bersama fa'ilnya. Maka fi'il itu tetap bersama fa'il ala suratihi ala asliyah, di atas bentuknya yang asli. Wa ghayyira ma'ana ibuhu, dan ghayyira diubah bersama naibnya. Tsumma bayyana kayfiyata taghyiril fi'li biqaulihi. Nah, kemudian dijelaskan bagaimana cara mengubah fi'il untuk naibul fa'il. Jadi intinya di sini ketika fa'il itu dihapus atau dihilangkan dari kalimat, maka harus ada yang menggantikan fa'il tersebut. Dan salah satu yang bisa menggantikan fa'il di dalam kalimat adalah maf'ul bih. Maf'ul bih lah yang menggantikan kedudukan fa'il. Oleh sebab itu dia menjadi naibul fa'il, pengganti dari fa'il. Karena fi'il itu harus tetap bersama fa'ilnya, tidak boleh dipisahkan atau dihapus serta-merta. Maka kalau fa'ilnya tidak ada, ya dia harus digantikan. Maka ketika digantikan, bentuknya itu sama dengan bentuk aslinya atau bentuk fa'il, sama bentuknya. Dan hanya tinggal fi'ilnya saja yang diubah. Cara mengubah fi'ilnya dijelaskan di sini, tsumma bayyana kaifiyata taghyiril fi'li. Kemudian dijelaskan kaifiyata taghyir, bagaimana cara mengubah fi'il dari ma'lum ke majhul. Lalu beliau katakan di sini, yaitu Al-Imam Ibnu Ajurum, fa in kana al-fi'lu madiyan, maka apabila fi'il itu madi, fi'ilnya madi, asalnya ma'lum, pengen antum ubah dia ke majhul agar dia nantinya membutuhkan naibul fa'il bukan lagi fa'il, yaitu antum apakan? Dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih, yaitu didomahkan huruf pertamanya dan dikasrohkan huruf sebelum terakhirnya. Itu kalau teman-teman ingin mengubah fi'il madi ma'lum menjadi fi'il madi majhul. Contohnya khuliqal insanu dha'ifa. Nah, asalnya apa? Khalaqa. Asalnya khalaqa. Dumma awwaluhu, didomahkan fathah, didomahkan huruf awalnya yaitu kha menjadi khu. Lalu apa? Dikasrohkan huruf sebelum akhirnya. Huruf sebelum akhirnya apa? Lam. Yang tadinya fathah kita ubah menjadi kasroh. Dan huruf terakhirnya ya tetap. Jadilah khuliqa. Maka dengan fi'il khuliqa ini dia tidak lagi membutuhkan dia tidak lagi membutuhkan fa'il, melainkan dia membutuhkan naibul fa'il. Baik. Dan i'rab dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa khuliqal insanu dha'ifa, kita perhatikan dengan saksama di sini. Khuliqa itu adalah fi'lun madin mabniyun lima lam yusamma fa'iluhu. Atau wa in syi'ta qulta, dan apabila kamu ingin mengatakan bisa juga antum bilang mabniyun lil majhul. Nah, singkat, ini lebih singkat sebetulnya. Fi'lun madin mabniyun lil majhul, daripada antum katakan fi'lun madin lima lam yusamma fa'iluhu. Artinya apa? Fi'lun madin mabniyun lima lam yusamma fa'iluhu adalah fi'il madi yang mabni lima lam yusamma fa'iluhu, bagi apa yang tidak disebutkan fa'ilnya. Ribet. Mendingan fi'lun madin
mabniun lil majhul. Itu fi'il madi yang mabni untuk majhul. Yang pasif. Atau yang fa'ilnya telah diketahui. Wa huwa bima'na ma qablahu. Dan dia bermakna apa yang sebelumnya. Wal insan itu apa? Naibul fa'ili. Al-insan dalam firman Allah khuliqal insanu dha'ifa, dia menjadi naibul fa'il. Marfu'un bi dhammatiz zahirati. Dirofa dengan tanda domah yang nampak di akhirnya. Wa dha'ifan i'rabnya apa? Hal. Nah, hal minal insan, keadaan dari manusia. Hal itu keadaan, dia isim mansub. Baik. Tadi untuk fi'il madi. Kalau itu untuk fi'il madi. Kalau teman-teman ingin mengubah fi'il madi maklum ke fi'il madi majhul. Sekarang ada kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua untuk fi'il mudhari'. Ketika antum ingin mengubah fi'il mudhari' maklum menjadi fi'il mudhari' majhul. Bagaimana kaidahnya? Wa in kana al-fi'lu mudhari'an dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Untuk fi'il mudhari', kalau antum ingin mengubah dia itu ke fi'il mudhari' majhul, tetap didomahkan awalnya, huruf pertamanya didomahkan, lalu futiha ma qabla akhirih, kebalikan dari madi. Huruf kedua terakhirnya antum fathah, harus di fathah. Maka contohnya di sini perkataan orang Arab yaitu yudrabu zaidun. Yudrabu zaidun. Contohnya yudrabu zaidun. Asalnya apa? Asalnya yadribu kan? Ya-nya fathah, ro-nya kasroh. Tapi masuk kaidah ini ketika antum ingin mengubah yadribu ini ke majhul. Yadribu artinya memukul. Kalau yudrabu artinya dipukul. Tuh. Nah. Yudrabu. Yaitu antum masukkan kaidahnya. Dumah awaluhu, didomahkan awalnya, yadribu. Asalnya apa? Fathah. Antum domahkan, jadilah yud. Nah, ro-nya tadinya ri. Nah, futiha ma qabla akhirih. Difathahkan huruf kedua terakhirnya. Nah, huruf terakhirnya kan ba. Huruf kedua terakhirnya ro. Tadinya kasroh, antum fathah. Jadilah yud ro. Dan huruf terakhirnya tetap domah karena dia masuk ke fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' baik maklum majhul dia apa? Rofa dengan domah gitu. Sampai kemasukan amil nasab dan amil jazm. Kalau kemasukan amil nasab dan amil jazm, ya dia tidak rofa dengan domah. Taib. Contohnya yudrabu zaidun. Bidomil awwali. Nah, dengan didomahkan awalnya, yaitu huruf ya-nya, wa fathhir ra'i, dan di fathah ra-nya, huruf kedua terakhir, allati qabla akhirih, nah, yang sebelum akhirnya, wa i'rabuhu, dan kita i'rab dari i'rab kalimat yudrabu zaidun. Nah, ini diperhatikan kembali i'rabnya. Fi'lun mudhari'un. Yudrabu itu adalah fi'il mudhari' mabni, yang mabni lima lam yusamma fa'iluhu. Nah, bagi apa yang tidak disebutkan fa'ilnya, bagi yang tidak disebutkan fa'ilnya. Bisa antum juga katakan yang tadi seperti di madi. Fi'lun mudhari'un, nah, mabniyun. Fi'lun mudhari'un mabniyun lil majhul. Wa huwa bima'na ma qablahu. Dan dia bermakna apa yang sebelumnya. Wa zaid di sini i'rabnya naibul fa'il marfu'un bi dhammatiz zahirati. Bi dhammatiz zahirati. Catatan di sini bahwasanya fiil-fiil apa saja yang bisa diubah ke majhul. Fiil-fiil yang bisa diubah ke fiil majhul itu adalah fiil mutta'adi. Jadi fiil itu terbagi menjadi banyak. Nah, kalau fiil dibagi menurut
waktu terjadinya itu ada 3, fi'il madi, mudhari, amr. Tapi kalau pembagian fi'il ditinjau dari butuh atau tidak butuhnya ia terhadap objek terbagi menjadi 2, yaitu fi'il lazim dan fi'il muta'adi. Dan hanya fi'il-fi'il muta'adilah yang bisa diubah bentuknya ke fi'il majhul. Apa itu fi'il muta'adi? Fi'il muta'adi adalah fi'il yang membutuhkan objek. Fi'il yang membutuhkan objek. Salah satunya seperti ini. Doroba yadribu. Ini adalah fi'il muta'adi, yaitu memukul. Karena kata kerja memukul itu harus punya objek atau membutuhkan objek. Kalau fi'il lazim itu adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Seperti contohnya apa? Duduk. Duduk, berdiri, tidak ada objeknya. Duduk ya duduk, berdiri berdiri. Gitu. Baik. Adapun duduk di atas kursinya adalah keterangan. Dan perlu kita ketahui bahwasanya naibul fa'il ini sama seperti fa'il. Dan dia juga terbagi menjadi 2, sebagaimana fa'il. Pada hari yang kemarin, pembagiannya itu adalah zahir dan mudmar. Bisa berupa isim zahir, bisa juga berupa domir. Kalau isim zahir, contohnya seperti apa? Yang tadi, khuliqal insanu sama yudrobu zaidun. Itu naibul fa'ilnya isim zahir semua. Yaitu al-insan pada firman Allah. Dia menjadi naibul fa'il. Lalu dalam perkataan orang Arab yang yudrobu zaidun, naibul fa'ilnya adalah zaidun, isim zahir. Taib. Langsung kita lanjut. Enggak, kita baca dulu. Afwan, ke atas dulu, ke atas. Kama taqaddama nadhiruhu fil fa'ili. Taib. Fazahiru nahwu qaulika, maka zahir contoh dalam perkataanmu duriba bidhammi awwalihi. Nah, bidhammi awwalihi wa kasrir ra'i allati qabla akhirih. Dengan didomahkan awalnya dan dikasrohkan ra-nya, jadilah duriba. Asalnya doroba. Zaidun, duriba zaidun. Fa idza qulta duriba zaidun, taqul fi i'rabihi duriba itu fi'lun madin mabniun lima lam yusamma fa'iluhu, atau bisa antum katakan juga fi'lun madin mabniun lil majhuli. Wa zaidun itu naibul fa'ili, dia pengganti fa'il marfu yang dirofa bidomati zahirati, dengan domah yang nampak di akhirnya. Lalu contoh berikutnya ada lagi wa ukrima amrun. Artinya apa? Ukrima amrun, amr itu dimuliakan. Amr dimuliakan. Baik. Bidhammi awwalil fi'li, dengan didomahkan awal fi'ilnya yaitu ukrim. Aslinya akroma kan, akroma yukrimu. Nah, ukrima. Nah, jadilah ukrima, ini fi'il madi ya. Wa kasri ma qabla akhirih, di kasroh sebelum akhirnya, yaitu ra-nya, ra sebelum mim. Wa i'rabuhu, dan i'rab dari ukrima fi'il madi ini, akroma yukrimu, yang diubah menjadi fi'il majhul menjadi ukrima. Dia i'rabnya adalah fi'lun madin mabniun lima lam yusamma fa'iluhu, fi'il madi mabni bagi yang tidak disebutkan fa'ilnya, atau bisa antum katakan fi'lun madin mabniun lil majhul. Wa amrun, amrun pada contoh ukrima amrun itu dia sebagai naibul fa'il, penggantinya fa'il, marfu'un yang dirofa bidomati zahirati, dengan domah yang nampak di akhirnya, amrun dengan domah di akhirnya. Baik. Itu untuk fi'il madinya, dan ini untuk fi'il mudhari'nya. Wa yukramu amrun. Nah, ingat kaidahnya tadi apa? Dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Asalnya apa? Akroma yukrimu, yukrimu. Aslinya roknya itu di kasroh. Karena dia ini fi'il mudhari, kita ubah ke majhul. Kaidahnya apa? Futiha ma qabla akhirih. Di fathah roknya. Jadilah yukramu. Bidhammi awwalil fi'li, dengan didomah awalnya, wa fathir ra'i allati qabla akhiri, di fathah ra-nya yang sebelum akhirnya. Wa i'rabuhu, dan i'rab dari fi'il yukramu itu adalah fi'lun mudhari'un mabniun lima lam yusamma fa'iluhu
Wa amrun yang ada di situ dia menjadi naibul fa'ili marfu'un yang dirofa bidomati zahirati dengan domah yang nampak. Ini sampai habis ini akan i'rab semua aja ini. Isinya i'rab semua sampai habis pembahasan naibul fa'il. Kita baca saja dan kita terjemahkan secara cepat. Karena ini sama dengan fa'il. Baik. Kita lanjut. Wal mutmar, kita masuk ke yang mutmar. Tadi sebelumnya itu untuk zahir. Wal mutmaru nahu qaulika. Nah, gampang. Yaitu ribtu. Gampang kan? Kalau fa'il apa? Dorobtu. Kalau fa'il dorobtu. Kalau naibul fa'il berupa domir, duribtu. Fi'ilnya aja yang berubah. Duribtu. Kalau fa'il dia fi'ilnya maklum, kata kerja aktif. Tapi kalau naibul fa'il kata kerjanya pasif atau majhul. Contohnya duribtu, pakai kaidah yang diberikan Ibnu Ajurum, duma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih untuk fi'il madi. Nah, ini kan fi'il madi, duribtu bidomid dodi wa kasrir ra'i, dengan didomahkan dotnya, wa kasrir ra'i, dan dikasrohkan ra-nya, wa domid ta'i, dan didomah taknya. Untuk apa didomah? Lil mutakallim. Dia naibul fa'ilnya. Takdirnya apa? Ana. Wa i'rabu, dan i'rabnya. Duriba itu adalah fi'lun madin mabniun lil majhul. Fi'il madi mabni untuk majhul. Wa ta itu adalah dhamirul mutakallimi naibul fa'ili mabniun ala dhami fi mahalli raf'in. Ini i'rab untuk tu yang nempel di situ tuh. Taknya itu adalah dhamir mutakallim yang takdirnya ana, dan dia sebagai naibul fa'il, pengganti dari fa'il karena fi'ilnya majhul. Duriba itu tandanya. Mabni, dia mabni. Kenapa mabni? Kan isim domir, bukan isim zahir. Alat domi, dia mabni di atas domah karena di atasnya domah. Terus dia berada dalam kedudukan apa? Fi mahali raf'in, pada kedudukan rofa karena dia menjadi naibul fa'il. Taib. Kita masuk ke contoh yang kedua. Untuk domir na, yaitu contohnya duribna bidomid dot wa kasir ra'i, dengan didomahkan dotnya dan dikasrohkan ra-nya. Naibul fa'ilnya nahnu di sini. Lil mutakallimi wa ma'ahu ghairuhu, dan ini untuk orang yang berbicara dan bersamanya ada selainnya. Jadi ada banyak orang, itu kami. Awil mu'azzimu nafsahu, atau untuk mengagungkan dirinya. Duribna, kami telah dipukul. Kalau duribtu artinya saya telah dipukul. Kalau duribna, kami telah dipukul. Wa i'rabuhu, dan i'rabnya kita awali dari duriba dulu. Kita i'rab dari duriba. Duriba itu fi'lun madin mabniun lima lam yusamma fa'iluhu. Wana yang nempel di duribna terakhir itu adalah domiru naibin anil fa'il. Itu domir kan? Domir. Naibul. Nah, domir pengganti dari fa'il. Mabniun, yang dimabni atau yang mabni ala sukun, di atas sukun. Pada kedudukan apa? Kedudukan rofa. Fi mahali raf'i. Wa duribta bidomid dot, dengan didomah dotnya, wa kasir ra'i, di kasroh ra-nya, wa fathit taknya di fathah. Kenapa? Ya lil mukhatab, dia karena di fathah lil mukhatab, itu anta. Lil mukhatabil mudzakkari. Wa i'rabuhu, dan kita i'rab dari duribnya. Kita ulang-ulang terus supaya hafal. Duriba itu fi'lun madin mabniun lima lam yusamma fa'iluhu, atau fi'lun madin mabniun lil majhul. Wa ta yang ada di sana bukan domiril mutakallim tapi domirul mukhatabi karena tandanya fathah dari anta itu. Naibul fa'il pengganti fa'il mabni yang mabni di atas fathah fi mahalir raf'in pada kedudukan rofa. Jelas karena dia ada di posisinya naibul fa'il. Naibul fa'il adalah isim yang di rofa. Lanjut, wa duribti. Nah, duribti bidomid dot, dengan didomahkan awalnya jadi du, dan wa kasri ra'i, dan di kasroh ra-nya yaitu duri. Nah, wa ta itu lil mukhatabatil muannas gitu. Dan taknya untuk perempuan yang diajak
cara. Dan kita i'rab lagi, i'rab lagi-lagi duribnya sama. Kalau duriba itu i'rabnya apa? Fi'lun madin mabniun lima lam yusamma fa'iluhu atau fi'lun madin mabniun lil majhuli. Wata yang nempel di akhirnya yaitu ti domirul mukhatabatil muannasati naibul fa'ili mabniun 'alal kasri fi mahalli raf'in. Domir perempuan yang diajak bicara merupakan naibul fa'il, pengganti dari fa'il yang mabni 'alal kasri, di atas kasroh. Nah, fi mahalli raf'in, pada posisi rofa, pada keadaan rofa. Wa durib tuma. Nah, durib tuma ini untuk antuma, untuk domir antuma. Bidomid dot, dengan didomahkan dotnya lagi-lagi. Wa kasir ra'i, dan dikasro ra'nya. Wa domid ta, dan taknya itu didomah tu gitu. Lil musanna al mukhatab bi gitu. Untuk dua orang yang diajak bicara, untuk dua orang yang diajak bicara, baik itu laki-laki maupun perempuan sama aja. Antum bisa pakai durib tuma. Dua orang perempuan telah dipukul. Durib tuma bisa juga dua orang laki-laki telah dipukul. Wa i'rabuhu, dan i'rab dari kalimat durib tuma, kita i'rab dari duriba dulu. Duriba fi'lun madin mabniun lil majhuli gitu. Wata itu adalah domir mukhatabain. Nah, wata itu adalah domir dua orang yang diajak bicara, dan dia merupakan naibul fa'il, penggantinya fa'il, karena fa'ilnya dihapus. Yang tadinya dia maf'ul bi, menggantikan fa'il, jadilah dia naibul fa'il. Dia mabni, mabninya di atas apa? Ala dom. Lihat di atas taknya domma. Fi mahallir raf'in, pada tempatnya rofa. Iya, karena dia menempati tempatnya fa'il yang sebelumnya maf'ul bih. Wal mim, dan mim itu namanya mim afwan itu. Wal mim itu adalah harfu imadin. Nah, harfu imadin, huruf imad. Wal alif harfun dalun ala tasniyah, huruf yang menunjukkan atas dua gitu. Huruf imad. Jadi mim itu adalah huruf yang menyangga alif gitu. Kalau nggak ada mimnya, ya nanti jadinya apa? Beda nanti. Ta gitu. Durib ta, nggak cocok domahnya gitu intinya. Maka dibutuhkanlah mim biar alifnya bisa masuk dan dia menjadi fathah. Tuma. Baik, kita masuk ke contoh durib tum, yang mana naibul fa'ilnya antum. Wa duribtum bidomid dot, dengan didomahkan dotnya, wa kasrir ra'i, dan dikasrohkan ra'nya, wa domid ta, dan taknya itu didomah. Kenapa? Li jam'iz dzukur, untuk jamak mudzakkar salim al mukhatabin, yang diajak bicara. Antum, yaitu kalian laki-laki. Wa i'rabuhu, kita i'rab dari duribnya dulu, fiil madinya dulu. Duriba itu kan asalnya duriba, karena bersambung dengan dhamir mutaharik, ba-nya sukun. Duriba fi'lun madin mabniun lima lam yusamma fa'iluhu. Duriba itu adalah fiil madi mabni bagi yang tidak disebutkan fa'ilnya, atau bisa antum katakan juga kayak yang di atas. Duriba ini adalah fi'lun madin mabniun lil majhul. Wa ta yang bersambung dengan durib tum, di kalimat duribtum, itu adalah domir mukhatabina az-zukur, yaitu domir laki-laki yang diajak bicara banyak gitu. Dan dia sebagai naibul fa'il, sebagai pengganti dari fa'il mabni, yang mabni di atas apa? Ala dom, di atas dhamma, fi mahalli raf'in, pada apa? Kedudukan rofa. Wal mim, mim yang ada di akhirnya, mim sukun, itu namanya apa? Alamatul jama'i, tandanya jamak. Tandanya jamak. Taib. Kita lanjut ke durib tunna. Ini untuk antunna. Artinya apa? Antunna. Nah, kalian perempuan.
telah dipukul. Kalau tadi kalian laki-laki telah dipukul. Bidomid dot dengan didomahkan dotnya, wa kasrir ra'i dan dikasrahkan ra-nya, wa domid ta, ta-nya itu di domah gitu. Nah, domir dan dia merupakan domir niswa al mukhatabati. Domir perempuan yang diajak bicara, banyak perempuannya. Bukan anti, bukan antuma juga tapi antunna. Wa i'rabuhu dan i'rabnya kita i'rab dulu dari duriba. Duriba fi'lun madin mabniun lima lam yusamma fa'iluhu wa ta itu adalah domirun niswatil mukhatabati, domir niswah, domir perempuan al mukhatabati yang diajak bicara banyak, dan dia sebagai naibul fa'ili yang mabniun. Nah, alat domi mabni di atas dom pada fi mahali raf'in pada kedudukan rafa. Wan nun di sana adalah alamatu jam'in niswah, tanda jama' perempuan. Walhasil dan kesimpulannya anna ta'a bahwasanya ta fil jami'i naibil fa'il, bahwasanya ta di dalam seluruh naibul fa'il, wa mattasala bihi hurufud dalah dan apa-apa yang bersambung dengannya huruf dalatun yang menunjukkan ala makna atas makna, al muradu yang maksudnya di sini adalah tasniyatin min tasniyatin, dia itu tasniyah, terus jama'in, tadzkir wa ta'nis, jama', muzakkar dan muannas. Dan kesimpulannya itu bahwasanya tak pada seluruh naibul fa'il yang tadi, nah, itu apa? Dan yang bersambung dengannya huruf yang menunjukkan atas makna yang diinginkan, makna murad, ya seperti huruf alif. Huruf alif itu menunjukkan makna apa? Tasniyah. Gitu. Huruf apalagi waw. Nah, dia menunjukkan atas apa? Jama' atau mim afwan. Mim pada duriptum itu menunjukkan apa? Atas jama', gitu. Banyak. Gitu. Begitu pula nun yang ada di duriptunna itu merupakan tanda jama' perempuan. Kalau yang mim di atas tadi jama' laki-laki. Gitu. Baik. Kita masuk ke berikutnya yaitu duriba. Tidak dipanjangkan baknya. Nah, ini untuk goib. Ini untuk goib. Untuk goib. Bidomid dodi wa kasrir ra'i. Kalau duriba ini terjemahannya apa? Dia telah dipukul. Ini untuk huwa. Bidomid dot dengan didomahkan dotnya wa kasrir ra'i dan di kasro ra'nya wa fathil ya dan di fathah. Afwan wa fathil ba dan di fathah ba-nya lil mudzakkaril ghaib, untuk apa? Muzakkar yang ghaib atau ghaib yang mudzakkar, yaitu huwa, dia. Fi nahwi qaulika, pada contoh ucapanmu Zaidun duriba. Zaidun duriba. Zaidun duriba. Nah, kalau kayak gini susunan ya teman-teman, ini terkait pertanyaan kemarin. Zaidun duriba. Maka Zaidun di sini apa? Mubtada. Dia bukan naibul fa'il, bukan naibul fa'il. Jadi bedakan susunan Zaidun duriba sama duriba Zaidun. Kalau antum nulisnya Zaidun duluan, terus duribanya antum letakkan setelah Zaidun, maka dia kalimat mubtada khobar. Duriba itu khobarnya. Khobar berupa jumlah fi'liyah gitu. Fi'il dan naibul fa'il. I'rabnya apa? Nah, bedakan kalau antum menuliskan duriba Zaidun. Kalau nulisnya duriba Zaidun, duriba itu fi'il dan Zaidunnya naibul fa'il, bukan mubtada lagi. Taib. Kalau kayak gini dia mubtada khobar. Zaidun duriba wa i'rabuhu Zaidun. Nah, di i'rabnya dari Zaidun dulu karena dia yang ada di awal kalimat. Zaidun adalah mubtadaun marfu'un bidammah. Mubtada yang dirofa dengan dhammah.
Antum tambahin juga nggak apa-apa, bidommati zahirati, dengan domah yang nampak di akhirnya, ala akhirih. Wa duriba, baru antum jelaskan duriba itu apa? Fi'lun madin mabniun lil majhul gitu. Nah, jadi duriba itu fi'il madi mabni yang majhul. Dan di dalam fi'il itu ada naibul fa'ilnya. Wa naibul fa'ili domirun mustatirun. Nah, naib fa'ilnya itu adalah domir yang disembunyikan fihi di dalamnya, jawazan secara boleh. Takdirnya apa? Takdiruhu huwa. Nanti bisa juga ya'udu ala Zaid. Huwa di sini kembalinya kemana? Ke Zaid. Gitu. Ke Zaid. Baik. Paham sampai sini ya? Kita lanjut yang untuk hiya, untuk goibah. Wa duribat bidomid dot wa kasri ra'i, dengan didomah dotnya dan di kasrah ra-nya, wa fathil ba, dan di fathah ba-nya ya. Wa sukun ta, dan di sukun taknya karena penanda taknis. Nah, ini untuk apa? Lil ghaibatil muannatsati, untuk seorang perempuan yang tidak ada dalam pembicaraan gitu. Atau dia dibicarakan gitu, hiya ya gitu. Fi nahwi qaulika, pada contoh ucapan antum, Hindun duribat. Hindun duribat. Ini sama i'rabnya. Hindun itu mubtada, duribat khobarnya. Khobar fi'liyah, jumlah fi'liyah. Wa i'rabuhu, dan i'rabnya dari Hindun itu dia sebagai apa? Mubtada'un marfu'un bi dhammatiz zahirati. Gitu. Hindun itu mubtada yang dirofa dengan dhammah zahirah. No, tandanya ada di akhirnya, fi akhirih. Wa duriba ini adalah fi'lun madin mabniun lil majhul. Wa ta, dan tak sukun yang di akhir ba tadi, ba fi'ilnya itu alamatu ta'nis, tandamu annas, bahwasanya fa'il atau naibul fa'il dari duribat adalah perempuan, yaitu Hindun. Maka di sini dijelaskan, wa naibul fa'ili domirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu hiya ya'udu ala Hindun. Gitu. Kalau mau diteruskan, tambahkan ya'udu ala Hindun. Jadi naibul fa'il yang ada di fi'il duribat itu adalah domir mustatir, domir yang disembunyikan fihi di dalamnya, jawazan secara boleh. Takdirnya hiya ya'udu ala, kembali kemana? Kembali kepada Hindun yang sebagai mubtada tadi. Baik, wa duriba ini untuk huma, gitu. Untuk huma. Bidomid dot, dengan didomahkan dotnya, wa kasri ra'i, dan di kasroh ra-nya, wa ba'dal ba, dan setelah ba itu apa? Ada alif lil musanna, alif penanda musanna al-ghaib gitu. Yaitu huma ya. Al-mudzakkar. Fi nahwi qaulika az-zaidani duriba. Dua zaid telah dipukul artinya. Az-zaidani duriba. Az-zaidani ya mubtada, dia isim ma'rifat kan? Isim ma'rifat. Isim ma'rifat yang ada di awal jumlah, di awal kalimat. Marfu'nya dengan apa? Dengan alif, tidak dengan domah karena dia musanna. Kalau domah mufrad. Wa duriba, i'rab dari duriba itu fi'lun madin mabniun lil majhul, fi'il madi yang mabni majhul. Wal alif, alif yang ada di depan di setelah ba-nya, diletakkan setelah ba-nya itu adalah naibul fa'il, naibul fa'ilnya itu. Kalau di fa'il kan dia fi'ilnya kan, doroba, alif itu adalah fi'ilnya. Tapi kalau duriba, alif itu naibul fa'ilnya. Mabni, yang mabni. Di atas apa? Ala sukun, karena nggak ada, aslinya itu harokat sukun, ada tanda sukunnya, tapi dihapus. Fi mahalli raf'in, pada kedudukan rofa, jelas karena dia menempati kedudukannya
ibul fa'il. Dan naibul fa'il itu di rofa. Watakul fi musanna al-ghaibil muannas. Nah, kalau duriba tadi, duriba itu untuk apa? Untuk yang muzakkar, huma yang muzakkar. Tapi kalau duribata itu untuk yang muannas, huma yang muannas. Huma yang muannas. Duribata dengan tambahan tak sukun. Nah, karena kalau perempuan harus dikasih penanda. Penanda perempuan itu adalah tak gitu. Aslinya tak sukun, tapi karena dia bersambung dengan alif penanda ganda, penanda tasniyah, penanda dua, ya taknya di fathah. Di fathah, tidak di sukun. Untuk menyesuaikan. Kita lanjut ke 2000, ini yang hum. Naibul fa'ilnya hum takdirnya. 2000 bidommid dodi wa kasrir ra'i, dengan didomahkan dotnya wa kasrir ra'i dan dikasroh ra'nya, li jam'iz dzukuril ghaibin, untuk semua laki-laki yang ghaib, jamak laki-lakinya. Fi nahwi qaulika, dan pada contoh ucapan antum, az-zaiduna duribu, az-zaiduna duribu. Maka kalau antum nulisnya kayak gini lagi, az-zaiduna menjadi mubtada marfu'un, dan dia rofa dengan tandanya apa? Wawu, karena dia jamak mudzakkar salim. Wa duriba, dan i'rab dari duriba di sini yang dari 2000. Nah, kita iniin duriba dulu karena nanti kita penggal satu-satu. Aslinya fiilnya itu duriba, karena kesambungan wawu sama alif jadilah 2000. Kita i'rab duriba dulu. Duriba fi'lun madin mabniun lil majhul. Gitu. Dia mabninya di atas apa? Alal fathih muqaddarin. Ala fathin muqaddarin. Jelas dia muqaddar karena menyesuaikan bersambung dengan wawu. Aslinya kan duriba. Mana'a min zuhuriha, yang menghalangi dari nampaknya domah di atas yang menghalangi dari nampaknya fathah di atas ba itu karena apa? Istighalul mahalli, karena sibuknya tempat, karena wawu masuk di situ. Yang cocok untuk wawu bukan fathah tapi dommah bidommatil munasabah, dengan domah yang menyesuaikan si wawu tadi. Dan wawu itu namanya apa? Domiru jama'iz dzukuril ghaibin. Ingat, ini fi'il, bukan isim jamak mudzakkar salim. Dan itu adalah fa'il atau naibul fa'ilnya. Wawu di situ naibul fa'ilnya. Fi mahallir raf'in naibu fa'ilin. Baik. Kita lanjut yang duribna. Duribna. Ini yang untuk hunna. Mereka perempuan. Bidommid dot, dengan didomahkan dotnya, wa kasri ra'i, dan dikasroh ra'nya. Ini semua apa? Ini fiilnya untuk apa? Li jami'in niswatil ghaibat. Untuk semua perempuan yang ghaib, semua perempuan, berarti perempuannya banyak. Mereka perempuan. Fi nahwi qaulika, pada contoh perkataan antum, an-niswatu duribna, perempuan itu, mereka perempuan-perempuan itu telah dipukul. Wa i'rabuhu an-niswa ya mubtada'un marfu'un. Dia mubtada yang dirofa dengan apa? Dengan dhammah dhahirah di akhir. An-niswatu, ada dhammah di akhir di atas tak marbutahnya. Wa duriba. Nah, kita duribna itu kita i'rab dengan kita memecahkan duribanya dulu. Nunnya nanti akan kita jelaskan. Nun yang nempel pada duribna itu yang di akhir. Kita jelaskan duriba fi'lun madin mabniyun lil majhul, atau lima lam yusamma fa'iluhu. Wan nun di situ adalah dhamiru jama'in niswati naibul fa'ili mabniyun 'alal fathi fi mahallir raf'in. Nun adalah dhamir jamak perempuan yang mana dia sebagai naibul fa'ilnya mabni di atas apa? Mabni di atas fathah. Lihat jadinya na. Tapi dalam kedudukan apa? Dalam kedudukan rofa. Jelas yang punya kedudukan rofa itu adalah naibul fa'il.
dan dia menjadi naibul fa'il, maka dia dirofa'akan, tapi mabni di atas fathah, bukan dengan dhammah rofa'nya. Allahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Alhamdulillah selesai naibul fa'il. Oke, baik, kita sedikit review lagi. Masih ada waktu 3 menit. Naibul fa'il itu apa? Ismun marfu'un yaqa'u ba'da fi'lin mabniyin lil majhuli. Yahillu mahal al-fa'ila. Mahal al-fa'ili, harusnya mahal al-fa'ili ba'da hadfihi. Jadi naibul fa'il itu adalah isim marfu yang terletak setelah fi'il mabni majhul dan menempati tempat fa'il, dan menempati tempatnya fa'il setelah fa'il tersebut dibuang ba'da hadfihi. Contohnya khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Lalu contoh yang kedua, yuktabud darsu. Ad-dars itu, pelajaran itu sedang ditulis. Tadinya menulis. Khutiba Fatimatu. Fatimah telah dikhitbah. Telah kita bahas sebelumnya di fa'il tadi, yang mengkhitbah Fatimah adalah Muhammad, dan yuktabud darsu tinggal antum kasih fa'ilnya gitu. Ditakdirkan fa'ilnya di sini. Mungkin talib at-talibu yaktubud darsa, tadinya gitu. Maka dihapus talibnya, ad-darsa yang tadinya itu maf'ul bi menjadi naibul fa'il, dia pengganti dari fa'il. Ad-darsu, yuktabud darsu, dan yang tadinya yaktubu diganti menjadi yuktabu. Dan fi'il madi majhul itu cara membuatnya yang tadi. Kalau pada fi'il madi apa? Dumma awwaluhu aku siroma qabla akhirihi, yaitu dikasrohkan huruf kedua terakhir dan didomahkan huruf yang berharokat sebelumnya. Nah, ini untuk yang fi'il sulasi. Asalnya doroba, jadinya duriba. Lalu ada tafa'ala. Gitu. Tafa'ala, jadinya tufu ila. Nah, tasal lama jadinya tusul 5. Istaghfara jadinya ustughfira. Gitu. Ta'allama jadinya apa? Tu'ullima. Gitu. Ya, untuk fi'il sulasi mazid biharfain gitu. Kayak ta'allama gitu. Ta'allama atau tasallama gitu. Ya, dia bentuk mabninya ya huruf kedua yang awalnya itu juga di dhammah gitu. Untuk fi'il madi ajwaf
Untuk fi'il madi ajwaf atau yang ain fi'il, jadi kan ada huruf penyusun fi'il itu fa'ala, fa ain lam, fa fi'il, ain fi'il sama lam fi'il. Nah, untuk fi'il madi ajwaf atau yang ain fi'ilnya itu berupa huruf ilat, maka ain fi'ilnya diganti menjadi ya sukun dan dikasrahkan huruf sebelumnya. Contohnya seperti qala, huruf tengahnya apa? Alif, huruf ilat. Maka dia menjadi kila. Gitu. Untuk fi'il mudhari' menjadi mabni majhul dengan didomahkan huruf pertamanya dan difathahkan huruf keduanya. Yang tadi yukramu gitu. Yang tadinya yukrimu jadi yukramu. Nah, yajtami'u, ijtama'a yajtami'u jadi yujtama'u. Nah, allama yu'allimu yang tadinya yu'allimu menjadi yu'allamu. Baik. Nah, ini yang tadi afwan khutiba Fatimatu, ini dia harusnya khutibat. 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 Jadi ini belum keubah karena tadinya itu apa namanya? Khotoba Ahmadu Fatimata. Ketika ada fa'ilnya, maka fiilnya itu mengikuti fa'ilnya. Fa'ilnya kan laki-laki. Gitu. Dan objeknya Fatimah. Akan tetapi kalau fa'ilnya dihapus, fa'ilnya dihapus dan maf'ul bihnya tadi itu adalah perempuan, dan ketika fa'il dihapus gitu, maka fiil tersebut bukan lagi milik si fa'il, tapi milik si naibul fa'il. Yang menggantikan, yang menjadi naibul fa'il adalah maf'ul bihnya, objeknya itu Fatimah. Maka afwan tadi tidak ada penanda taknisnya, maka yang betul adalah khutibat Fatimatu. Kan Fatimah telah dikhitbah. Siapa yang telah dikhitbah? Fatimah gitu. Baik. Oke. Baik. Nah, oke, kita telah menyelesaikan bab naibul fa'il. Insyaallah taala besok kita akan membahas bab mubtada khabar. Bab mubtada khabar. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum. Kita tutup dengan membaca alhamdulillahirabbil. Kemudian kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.